Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia. Majelis untuk bicarakan perkara iman. Hari ini orang semua tahu nilai rupiah, nilai dolar, taka, real, shilling, nilai duit semua orang paham. Tapi nilai iman banyak orang yang tidak paham. Punya duit 10.000, orang paham apa yang bisa dibelanja. Punya duit 100.000 berbeda dengan punya duit 100 juta. Beda lagi punya duit 100 miliar. Beda lagi punya duit 100 triliun. Tapi iman, banyak orang yang tidak paham nilainya. Padahal iman itulah yang menggerakkan kita mengetahui jati diri setiap orang. Ada orang tuh imannya sekedar di KTP, tidak pernah muncul di masjid. Ada orang imannya sekedar bisa membawa dia seminggu sekali ke masjid. Ada orang imannya dia bisa membawa 2 kali dia ke masjid dalam sehari, maghrib, isya. Ada orang alhamdulillah bisa imannya itu membawa dia 5 kali sehari semalam ke masjid. Hadirnya mulia, tapi iman yang dikehendaki adalah iman yang sama dengan imannya sahabat radhiyallahu anhum. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Ini perintah Allah kepada siapa? Kepada orang beriman juga. Standar iman apa yang dikehendaki? Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu sebagaimana imannya manusia, yakni imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana imannya sahabat? Iman sahabat ini asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. A'la minas sama, lebih tinggi daripada langit. A'mak minal bahar, lebih dalam daripada samudra. Awsah minal ufuk, lebih luas daripada cakrawala. Iman sahabat. Dan iman seperti ini hadirnya mulia tidak akan datang kalau tidak diusahakan. Hadirnya mulia, benda-benda dunia saja yang sementara, yang akan ditinggalkan, itu untuk mendapatkannya perlu usaha. Ada orang usaha di daratan, ada orang usaha di lautan, ada orang usaha di atas gunung, ada orang usaha di bawah lembah, ada orang menyelam ke dasar laut untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan rupiah, karena dia yakin kalau dapat 10 juta bisa beli ini, dapat 100 juta bisa beli ini, dapat 1 miliar bisa beli ini. Sehingga ada di antara mereka hadirnya mulia sampai-sampai lupa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lupa sholat. Hadirin, ada orang di Sulawesi Tengah,
Saya dengar ceritanya. Dia begitu sibuk kerja siang dan malam, sehingga akhirnya duitnya banyak. Dia punya kebun coklat 5.000 pohon. Hadirin yang mulia, azan berkumandang, dia tetap berada di kebun coklat. Iqamat dikumandangkan, masih di kebun coklat. Imam telah takbir, masih di kebun coklat. Sudah salam, masih di kebun coklat. Siang dan malam terus menerus di kebun coklat. 5.000 pohon coklat terus menerus dipelihara, dijaga, disiram, dihilangkan hamanya, dipetik, sibuk siang dan malam, sehingga tidak sempat lagi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, yang namanya dunia ini sementara, nyawa sementara, hidup sementara. Sekarang ini kita tidak sadar bahwa sebenarnya umur kita ini berkurang setiap saat. Tiba-tiba datang malaikat maut menjemputnya, matilah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya yang cantik menangis. Berapa lama menangis? Sebentar saja menangis. Kebun coklatnya apa menangis? Tidak menangis. Kemudian setelah masa iddah selesai, istrinya dikawan lagi sama orang yang lebih ganteng, yang lebih soleh. Kebun coklatnya yang 5.000 pohon sekarang ada di tangan siapa? Di tangan suami yang baru. Rumahnya yang besar, yang mewah, sekarang di tangan siapa? Di tangan suami yang baru. Mobil Pajero yang larinya kencang sekarang berada di tangan siapa? Sekarang di tangan suami yang baru. Kamarnya yang besar, yang kasurnya empuk, sekarang ditudiri oleh siapa? Suami yang baru. Dia diguling-guling malaikat Zabaniyah di dalam kubur. Sementara ini sensor. Hadirin yang mulia, jangan tertipu dengan dunia ini. Kita harus usaha atas iman sebagaimana imannya para sahabat. Dan bagaimana cara sahabat mengusahakan iman? Hadirin yang mulia, dengan cara dakwah. Inilah cara sahabat mengusahakan iman, dengan jalan dakwah. Dakwat se iman banenge, kata orang India itu. Kurbani se iman pakenge. Hijrat se iman palenge. Maho se iman bacenge. Dengan dakwah iman akan terbentuk, dengan korban iman akan menjadi kuat, dengan hijrah iman akan tersebar, dengan mahol iman akan terjaga. Ini semua yang dilakukan sahabat radhiyallahu anhum, hadirin. Mereka mengusahakan iman luar biasa, sehingga di antara mereka untuk mendapatkan iman ada yang terpotong tangannya, ada yang ditembus panah dadanya, ada yang dibakar di atas api. Tapi mereka tidak terkesan, karena mereka paham dunia ini bukan tempat tinggal. Mereka paham setiap saat umur ini bukan bertambah tetapi berkurang.
Sekarang ini memang kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia nyata, akhirat cerita, tapi ketika nyawa telah dicabut hadirin, maka akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Kata Kaizaran almarhum, banyak orang keliru dikira akhirat itu jauh. Tidak, hadirnya mulia. Ada orang maghrib masih di dunia, isya sudah di akhirat. Benar. Sebentar dunia ini, kelihatannya itu ada orang berjalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, keluar 4 bulan, 40 hari, ada yang keluar 1 tahun. Kelihatannya begitu, naik ke gunung, turun ke lembah, berangkat ke kota, turun ke desa. Sebenarnya mereka berjalan menuju lubang kuburnya masing-masing. Dan yang menjadi masalah itu kalau tidak bisa menjawab, karena ada soal yang sudah dibocorkan oleh Allah kepada kita. Sebenarnya indah, Allah begitu sayang sehingga soal yang akan diajukan kepada kita dalam kubur nanti sudah dibocorin. Kalau ada anak sekolah mau ujian dibocorin soalnya, itu heboh sedunia. Ini santri-santri kalau mau ujian terus dibocorin jawabannya, itu heboh satu pondok pesantren. Tapi ini Allah Maha Sayang, ujiannya dikasih tahu, soalnya dikasih tahu, jawabannya dikasih tahu. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan untuk menjawab perjanjian yang dulu dibuat waktu masih di alam arwah. Di alam arwah Allah bertanya, alastu bi rabbikum, kamu ngaku enggak aku ini sebagai Rabb kamu? Waktu itu semua orang yang hadir di sini jawab, bala syahid. Bahkan setiap orang yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini, itu semuanya menjawab bala syahidnya. Bahkan raja-raja yang kuat seperti Namrud, Fir'aun, seperti Haman, itu semuanya dulu menjawab bala syahidna. Karena menjawabnya benar, ya Allah, kami mengaku ya Allah Engkau adalah Rabb kami, maka diuji di dunia ini. Di dunia ini diuji. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kesehatan, ada orang diuji dengan kesakitan, ada orang diuji dengan kelapangan, ada orang diuji dengan kesempitan, ada orang diuji menjomblo terus gak ketemu jodoh, ada orang diuji dengan punya 2, 3, 4 istri. Ujian hadirin. Ada orang diuji dengan punya pangkat, ada orang diuji tidak punya pangkat, ada orang diuji punya pangkat kemudian lengser lagi, ada orang diuji dengan promosi, ada orang diuji dengan demosi, ada orang diuji dengan mutasi, ada juga diuji dengan permisi, ada lagi katanya diuji dengan amputasi. Ujian semua dunia ini. Tapi hadirin yang mulia, ketika kita berada di dunia ini, Allah berikan kita kesempatan untuk latihan menjawab soalan di alam kubur. Ketika kita mau sholat, kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb. Kita menyebut kata Rabb, sering-sering kita sebut kata Rabb, karena ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dalam kubur. Kita ruku, bacaannya apa? Subhana Rabbiyal Azim, Rabb lagi. Kita sujud, bacaannya Subhana
Rabbiyal a'la, Rabb lagi di situ. Kemudian kita duduk, Rabbighfir. Ada lagi Rabb di situ. Di setiap saat kita membaca Rabb, 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 karena nanti di dalam kubur ada pertanyaan, Mar Rabbuka. Orang yang hidup di muka bumi ini sibuk ngurusin kebun coklat, ketika ditanya Mar Rabbuka, dia akan jawab coklatku. Orang yang hidup di dunia sibuk mengurusin kebun sawit, ketika ditanya Mar Rabbuka, dia jawab sawitku. Orang yang hidup di dunia ini sibuk ngurusin bengkel, maka ketika ditanya Mar Rabbuka, dia jawabnya bengkelku. Maka hadirnya mulia, setiap saat kita disuruh latihan agar ketika ditanya Mar Rabbuka, jawabnya Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah yang mencipta aku, yang memelihara aku, yang memberi rezeki aku, yang menjaga aku. Hadirin, Sayyidina Umar, diceritakan Nabi kepada dia, Umar, ketika engkau ditanya nanti malaikat Munkar Nakir, Mar Rabbuka, kamu akan bentak dia, Rabbi Allah, wa Mar Rabbuk. Tuhanku adalah Allah, sedangkan Tuhan kamu siapa? Karena Umar itu bisa membentak malaikat Zabaniyah, malaikat Munkar Nakir. Hari ini kan kita dibentak sama Satpol PP aja udah ketakutan. Kenapa hadirnya mulia? Karena kita tidak latihan. Maka perlu kita usaha ini. Hadirnya mulia, saya membaca satu hadis. Allah itu tersenyum, gembira. Jangan bayangkan senyumnya Allah seperti senyumnya Pak Abdul Jabbar, jangan. Tapi Allah begitu gembira kepada 3 jenis orang. Begitu senang Allah, sampai dikatakan dalam hadis itu Allah tersenyum kepada siapa? Satu orang yang terus maju dalam tempur, sedangkan pasukannya telah kalah. Masya Allah, orang ini memiliki keyakinan yang betul bahwa telah biasa di tengah Nabitarai, tidak akan tenggelam matahari di tengah langit, maut tidak akan menjemput kalau ajal belum tiba, sehingga dia tidak takut sama sekali. Dia terus maju walaupun pasukan telah kalah. Inilah jamaah-jamaah tiar yang sekarang ini. Dia terus maju, dia terus istiqomah di masjid walaupun teman-temannya telah pulang ke rumah. Karena dia yakin bahwa Allah yang beri rezeki, Allah yang menjaga, tidak akan tertukar rezeki seseorang. Allah tersenyum melihat karkun yang istiqomah seperti ini. Allah tersenyum melihat jamaah tiar yang seperti ini. Hadirnya mulia, betapa senangnya Allah kepada orang yang istiqomah, terus berada di masjid, terus buat UMM, terus buat 2,5 jam, terus buat jaulah, terus khususi, terus usuli. Padahal teman-temannya sudah kabur semua. Alhamdulillah tadi kami bersama Gubernur Bengkulu Haji Hilmi Hasan sholat Jumat bersama di Masjid Al-Bantani dengan Gubernur Banten Andresoni. Alhamdulillah Gubernur Bengkulu sempat sampaikan ijtima tanggal 28 dan 9 30 November, dan Gubernur Banten juga insyaallah beliau berjanji akan datang. Kemudian setelah itu kami bersama Haji Ali sama Maulana Asraf, kami jumpa Sultan Banten, Raja Banten. Beliau juga akan datang dan menghimbau rakyat Banten semuanya untuk datang ke sana.
Hadirin yang mulia, para petinggi negeri Banten ini gubernur, ini sultan telah menyiapkan diri. Terus bagaimana pekerja-pekerja dakwah ini kalau tidur di rumahnya? Hadirin yang mulia nih, sekarang bukan saatnya untuk tidur-tiduran. Di hadapan kita ini ada bahaya besar. Apa itu? Kalau masuk dalam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka itu bahaya terbesar. Tidak ada bahayanya masuk dalam kubur tidak bawa rupiah, tidak bawa dolar, tidak bawa ringgit, tidak ada bahayanya. Bahayanya itu masuk kubur tidak bawa iman. Maka penting hadirin yang mulia, kita buat Allah tersenyum. Jangan ada yang pulang ke rumah. Terus kerja untuk sukseskan istimewa, mengajak setiap orang dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, dari kota ke kota, rakyat, pejabat, semua temui. Kabarkan peristiwa penting akan terjadi. Dari seluruh Indonesia akan datang para pecinta masjid, para pengurus DKM, imam, bilal, khotib, gharim, semua akan datang di sana. Dari Papua, Ternate, Maluku, Ambon, Manado, Sulawesi Tengah, Selatan, Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, NTB, NTT, itu akan datang. Mungkin walaupun tidak ada judulnya, akan terjadi konferensi para pengurus masjid di situ. Konferensi para pecinta-pecinta masjid akan bertukar pengalaman bagaimana cara memakmurkan masjid, cara membuat masjid ini menjadi ramai. Hari ini yang ramai itu stadion, yang ramai itu mall, yang ramai itu pasar, yang ramai itu bioskop. Kenapa masjid sepi? Kadang-kadang kita jumpa masjid lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Kadang-kadang jumpa masjid lebih banyak kencelengannya daripada jamaahnya. Apa yang salahnya hadirin? Hadirin, Hadraji katakan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki jumlah masjid sebanyak negara kalian. Seharusnya Indonesia menjadi negeri yang paling makmur sedunia, hadirin. Karena Allah berjanji, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb daripada rumah ini, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya dia yang memberikan kesejahteraan. Dialah yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Artinya dialah yang memberikan keamanan, kesejahteraan dan keamanan, prosperity and security adanya di dalam memakmurkan masjid, hadirin yang mulia. Di dalam memakmurkan masjid ini ada janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal masjid ini ada janji Allah Subhanahu wa taala terhadap rizki, terhadap masalah ekonomi. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan rizki di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu diletakkan di langit. Yang membuat hari ini kita capek karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Dompet diletakkan di atas lemari, kita ngudak-ngudak kolong meja. Tidak akan ketemu, hadirin, makanya letih. Para sahabat paham ini, sehingga walaupun negeri mereka gersang, orang-orang yang sudah pernah pergi ke Mekah, pergi umroh, pergi haji, melihat negeri sahabat, sejauh mata memandang, kering kerontang, pasir, batu, panas terik di siang hari,
dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi hadirnya mulia, hidup mereka sejahtera. Pak Cecep almarhum sering sampaikan, datang kekayaan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebesar 3 miliar dinar. Hadirin, 3 miliar dinar itu bukan uang sedikit. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Harga emas sekarang mahal, katanya sudah 2 juta lebih. Katakanlah 2 juta kali 4, itu sama dengan 8 juta. 1 dinar itu 8 juta. 8 kali 3 miliar sama dengan 24.000 triliun. 24.000 triliun itu bukan uang sedikit. Saya dengar Menteri Keuangan mengatakan utang Indonesia itu hanya 9.000 triliun. Kalau kita pinjam uang sahabat 24.000 triliun kurang 9.000 berapa? Masih ada 15.000 triliun. Hadirin yang mulia, itu 24.000 triliun uang sahabat, kalau dibagikan kepada 124.000 jumlah sahabat, maka setiap satu kepala dapat jatah 193 miliar. Bukan uang sedikit 193 miliar itu. Kalau ini Haji Ali kumpulkan uang 100 ribuan, 1 senti itu 10 juta, 10 senti 100 juta, 1 meter 1 miliar, 193 meter sama dengan 193 miliar. 193 meter itu tumpukan uang 100 ribu, lebih tinggi daripada Monas. Monas berapa tingginya? 115 meter, lebih tinggi 78 meter. Itu uang 100 ribu. Bagaimana kalau uang 50 ribuan? Setiap satu kepala dapat. Sejahtera kehidupan sahabat di tengah negeri yang gersang. Hadirnya mulia, negeri kita ini hadirnya mulia, tanahnya subur, hijau royo-royo, gunungnya besar, dalam gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara, lautnya luas, ikan besar, dalam laut ada mutiara. Tapi kenapa rakyat mengeluh hidup sengsara? Kata Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan, salah kita karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya mulia, para sahabat itu mereka berada di pangkuan istrinya. Yang teringat itu mereka masjid. Kita ini berada di pangkuan masjid. Yang teringat Allah. Makanya hadirnya mulia, Masyayikh menginginkan kita ngumpul. Kita berkumpul dalam jumlah yang besar. Kita sudah punya pengalaman di Serpong tahun 2008-2009. Kita sudah punya pengalaman di Cikampek. Setiap tahun kita berkumpul di sana, tidak pernah sampai 50.000 orang. Yang terbanyak mungkin di Serpong 150.000 atau 200.000. Masih menginginkan kita ngumpul 5 juta orang. Itu angka yang realistis menurut mereka, karena jumlah penduduk Indonesia ini hampir 300 juta. Kalau 5 juta itu sedikit sekali. Tapi itu pun ketakutan para syuro kita, sehingga ditawar. Akhirnya udahlah 1,5 juta. Kalau kita ke Pak Faris nih, ada orang jualan motor 5 juta harganya, kita tawar 1,5 juta, kemudian dikasih, terus kita nggak beli, kira-kira gimana? Udah deh 1,5 juta bayar aja, terus kita nggak jadi beli gimana?
Hadirin yang mulia, masih udah gak apa-apa kalian buat 1,5 juta aja di Lampung. Bagaimana caranya? Hadirin yang mulia, kita harus datangi semua orang, semua tokoh, ulama, umara, polisi, tentara, ansip, orang kaya, orang miskin, orang gemuk, orang kurus, semuanya kita datangi. Mata sipit, mata belok, kulit hitam, kulit putih kita datangi. Yang rambut lurus, rambut kribo, kita semua datangi. Yang bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Makassar, semua kita datangi. Jangan ada satupun yang kita tidak datangi. Bicarakan kepada istri, bicarakan kepada anak. Bahkan kalau perlu ngomong, kalau ada ayam di situ, yam, nanti ingat tanggal 28, 29, 30 November kita harus ke Lampung. Kamu ikut ya? Insya Allah ayamnya itu akan berkokok. Setuju. Ada kambing di situ, datang, pegang-pegang kepalanya. Bing. Insya Allah 28, 29, 30 November ada istimewa di Lampung. Kamu ikut ya? Insya Allah kambingnya akan mengembek. Setuju semuanya. Siapa yang tidak setuju hadirin? Setan aja yang tidak setuju hadirin ya. Kenapa setan tidak setuju? Karena setan tidak ingin kita hidup sejahtera. Karena setan tidak ingin kita hidup bahagia. Karena setan tidak ingin kita masuk surga. Itu maunya setan. Maka hadirin mulia, di hadapan kita ini ada takaza besar yang harus diberitahu kepada setiap orang. Dan latihannya itu dengan sekarang bergerak di kampung kita, di tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan ada yang meninggalkan usaha yang sangat mulia ini. Karena 5 pesan Masyaikh ini. Yang pertama, jangan ada satu orang Islam meninggalkan sholat, laki-laki dan perempuan. Rayu mereka untuk melaksanakan sholat. Sholat ini kewajiban. Tadi kami naik Grab. Bayar Grab itu wajib apa sunnah? Bagi yang punya mobil Grab ini, ada yang punya pengalaman, penumpangnya itu wajib apa sunnah bayar? Wajib. Kalau tidak mau bayar, kira-kira mau dibawa tidak? Enggak dibawa, enggak boleh naik. Enggak bayar, enggak boleh naik. Itu wajib. Kalau orang punya kontrakan, yang punya kontrakan nih, itu mewajibkan orang yang kontrak di situ atau mensunnahkan saja untuk bayar? Wajib. Selagi dibayar kontrakannya, boleh dia makan situ, boleh dia tidur situ, boleh dia masak di situ, boleh dia mencuci di situ, boleh dia menikah di situ, karena kontrakannya dibayar. Kalau nggak dibayar gimana? Diusir. Kenapa? Nggak bayar. Sholat itu wajib hadirin. Ingat ini analoginya, hukumnya. Nggak mau sholat? Hah? Nggak mau sholat, nggak mau bayar kewajiban, jangan tinggal di bumi Allah. Jangan menghirup udara Allah. Jangan minum air Allah. Jangan tangkap ayamnya Allah. Jangan sembelih kambingnya Allah. Pergi, tinggalkan bumi ini. Oh, pergi kemana? Pergi ke bulan. Bulan punya Allah juga. Jadi tidak ada yang boleh meninggalkan sholat bagi yang sudah balik. Satu. Yang kedua, jangan ada satupun laki-laki yang sudah balik yang mati sebelum keluar 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus perayaan baliknya itu langsung 4 bulan. Takut keburu mati. Begitu balik 4 bulan. Bagus ada perayaan tamat ini 4 bulan, lulus ini 4 bulan, tamat SMA 4 bulan, tamat kuliah 4 bulan, jadi profesor 4 bulan. Jadi ini sistem supaya jangan ada orang mati sebelum 4 bulan. Tadinya saya berpikir ada apa dalam rahasia 4 bulan ini. Saya bertemu dengan Dr. Subki Abdul Qadir tahun 99 di Jeddah. Kami sama-sama menuju Mekah.
bayan subuh beliau. Beliau dokter rumah sakit Islam pertama di Indonesia. Dia menceritakan dalam bodi manusia ini ada sebuah sistem yang mana semua dokter tahu sistem ini. Namanya sistem 120 hari. 120 days system. Tim cilla sistem. Sistem 3 cilla, sistem 120 hari. Apa yang kita makan hari ini akan mengendap selama 120 hari dalam bodi kita, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tulang, akan menjadi rambut, akan menjadi syaraf-syaraf. Setelah 120 hari dia akan keluar. Maka kalau orang keluar 4 bulan, maka akan masuk dalam badan dia itu nur, cahaya makanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan bercahaya seluruh bodinya, dagingnya, tulangnya. Ini rahasia yang diketahui oleh seluruh dokter. Sistem 120 hari. Kemudian yang ketiga, hadirin, bagaimana membuat masjid kita hidup amal 24 jam. Tadi Hilmi Hasan sampaikan di Masjid Al-Bantani bahwa yang hidup hari ini adalah supermarket 24 jam. Hari ini klinik 24 jam, pom bensin, semuanya hidup 24 jam. Tapi bagaimana menghidupkan amal masjid 24 jam seperti Masjid Nabi? Kita harus usaha. Buat masjid kita itu seperti magnet, yang orang itu tersedot. Bagaimana bisa menyedot orang? Yang paling gampang itu adalah siapkan singkong rebus di masjid. Kalau ada makanan di masjid, maka baru masjid kita sama dengan Masjid Nabi. Setiap saat ada makanan di Masjid Nabi. Itu sebabnya di masa paceklik sahabat cari makan ke masjid. Ceritanya kita sudah tahu bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar datang ke masjid waktu lapar. Jadi sediakan makanan di masjid. Kemudian kalau ada makanan di masjid, orang-orang itu akan ngumpul. Kita belajar pada bulan Ramadan. Waktu Ramadan itu ada makanan, maka orang ngumpul di masjid. Waktu kapan ramainya Ramadan? Waktu maghrib apa waktu zuhur? Waktu maghrib. Karena waktu maghrib ada apa? Ada makanan. Makanan itu magnet. Kenapa majelis tahlilan lebih ramai daripada salat Isya? Ada makanan. Yang namanya singa yang liar di hutan. Untuk menjinakkannya itu bukan pakai dijampi-jampi. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Lama-lama singa yang liar jadi jinak. Hilang itu keganasannya. Taring ada tapi jinak. Ini cakar ada tapi jinak. Belangnya ada tapi jinak. Bisa dinaikin jadi kuda-kuda. Preman-preman yang liar di terminal itu kasih makan di masjid, kasih makan di masjid. Insya Allah jadi jinak, hadirin. Jadi ini harus kita buat di masjid kita. Jadikan, bikin magnet di masjid kita. Kalau saudara lemparkan roti di atas kolam, ikan-ikan ngumpul di situ. Lemparkan biji jagung di lapangan, ayam-ayam ngumpul di situ. Begitulah kalau ada makanan di masjid, orang-orang akan ngumpul. Kalau orang sudah ngumpul, Pak Jenggot sudah mudah kerjanya. Mau taklim ada orang, mau musyawarah ada orang, mau usuli ada orang, mau tashkili ada orang. Hari ini yang membuat Pak Jenggot susah karena tidak ada orang. Mau musyawarah dengan tembok. Akhirnya pergi keluar cari orang. Dicari ke rumahnya nggak ada, katanya ke kebun. Cari ke kebun tidak ada, katanya ke kali. Cari ke kali tidak ada, katanya pergi rumah mertua. Pergi rumah mertua tidak ada, katanya pergi ke kantor. Jadi nggak pernah ketemu. Tapi kalau ada makanan, insya Allah orang akan ngumpul. Bersedia hadirin? Jadikan masjid kita itu magnet. Yang kedua, buat masjid kita itu seperti sofa. Sofa itu enak ditiduri, nyaman diduduki, sehingga orang masuk masjid itu lupa pulang ke rumah. Kenapa? Masuk masjid dia ngantuk ada bantal, dia capek bisa istirahat, dia panas ada kipas, bahkan ada AC, dia haus ada minuman, dia lapar ada makanan,
Dia sakit ada obat, dia pegel ada mijitin, dia ada resah, ada tempat konsultasi, ada yang memberi nasihat. Jadi orang itu betah dia ada di masjid. Kalau nggak diusul istrinya, nggak pulang dia ke rumah. Masjid seperti ini membuat orang betah 8 jam berada di masjid. Bersedia hadirin? Buat masjid seperti sofa. Yang ketiga, masjid kita itu ada gambar love. Nah, I love you. Masjid kita itu ngangenin. Kalau orang pergi dari masjid, terkenang-kenang, teringat-ingat, pengen segera kembali lagi. Seperti orang yang pergi masjid Nabi. Orang-orang yang pergi masjid Nabi sini, nggak ada yang kapok. Coba tanya, coba angkat tangan. Ada nggak yang kapok pergi ke masjid Nabi nih? Nggak ada yang angkat tangan. Masjid Nabi, orang kangen, pengen lagi ke sana. Buat masjid kita seperti itu. Nah, masjid kita itu akan menjadi magnet, akan menjadi sofa, akan menjadi love kalau orang-orang itu murah senyum. Wajahnya itu wajah malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan. Itu mulanya dari situ. Semua orang murah senyum. Tapi kalau kita datang ke masjid, Masya Allah, mulai dari tukang parkirnya wajahnya cemberut, masuk ke dalam tukang pukul beduknya cemberut, sampai ke dalam lagi ketemu imamnya cemberut, ketemu khotibnya cemberut, semua orangnya cemberut, wajahnya seperti malaikat penjaga neraka, seperti malaikat balik. Orang hanya sekali datang itu kapok datang ke masjid itu. Kenapa umat sekarang ini senang datang ke mall, senang datang ke pasar, senang datang ke hotel, senang datang ke kafe? Karena semua orang tersenyum di sana. Semua orang wajahnya wajah malaikat surga di sana. Datang ke masjid, wajahnya malaikat penjaga neraka. Ini orang jadi datang malas datang ke masjid. Apalagi di depan masjid itu, di tempat wudhu, ada dipasang di situ alat penangkal jemaah. Apa itu alat penangkal jemaah? Keranda jenazah ditaruh di tempat wudhu. Ya Allah, ada orang Isya agak gelap-gelap, hujan gerimis, dia naik motor pingin berteduh sekalian menuju salat Isya. Begitu masuk tempat wudhu, tiba-tiba keranda jenazah bergoyang. Kenapa? Ada kucing di situ yang tidur, dia loncat karena ada orang. Dia kabur orang itu. Keranda jenazah jangan ditaruh di tempat yang mudah dilihat orang yang masih hidup. Taruh aja di kuburan sana, insya Allah. Suatu saat akan kita pakai juga, tapi nggak usah dipamerin dari sekarang. Itu kendaraan terakhir yang semua orang akan menaikinya. Hadirin yang mulia, kita buat masjid kita itu menyenangkan. Hidupkan amal 24 jam. Ini yang dikendaki masjid. UMM pagi, siang, sore, malam buat. Kemudian yang keempat, hadirin, kita minta dengan hormat para ustadz, para guru mengajarkan ilmunya di masjid, mengajarkan ilmu agama. Bila kitab, bila nisab, bila hisab. Tidak pakai kitab, tidak pakai jadwal-jadwal khusus, dan tidak pakai bayaran. Loh, ini Pak Ustadz kan punya istri, punya anak, anaknya mondok juga, perlu bayaran. Hadirin yang mulia, orang-orang yang dagang di pasar, yang kerja di pabrik, yang berangkat kantor harus paham bahwa yang mengajar itu adalah manusia juga, perlu beras, makan ikan juga. Maka kita sudah transfer duluan keperluan-keperluan beliau sebelum dia mengajar di masjid. Begitu caranya. Bersedia hadirin? Jangan ngasih amplop ustadz itu di depan umum, itu merendahkan marwahnya. Singkong rebus sudah sampai duluan di rumahnya sebelum dia datang ke masjid. Saya menemani Maulana Syamim di Banjarmasin, beliau katakan, para ustadz ini tolong setelah selesai sholat 5 waktu, berikan waktu 10 menit untuk jamaah bertanya. Masalah
banyak di antara mereka. Jadi luangkan waktu 10 menit setiap waktu sholat. Karena kalau pedagang ini tidak tahu hukum hakam dagang, dia berdagang dengan keliru, bahkan dia berdagang dengan cara yang haram, akhirnya mendatangkan keuntungan yang haram. Kemudian dia menyumbang pondok pesantren dengan uang yang haram, dia menyumbang masjid dengan uang yang haram. Bagaimana ke Pak Ustadz ini? Jadi Ustadz harus mau menyedekahkan ilmunya, tetapi orang pabrik, orang kantor ini juga harus paham. Bersedia hadirin? Kemudian yang kelima, kaum wanita dan anak-anak libatkan dalam dakwah. Kaum wanita libatkan dalam taklim harian, dalam taklim mualla mingguan, dalam nisab masturat, dalam nusroh jamaah masturat, dan bagaimana rumahnya siap menerima jamaah-jamaah masturat. Dan anak-anak kita letakkan di masjid untuk ikut TPQ, TPA. Anak kita di sekolah umum tidak sempat belajar agama, habis waktunya pelajari bakteri, atom, proton, neutron, elektron, apalagi nggak ada waktunya belajar agama. Bawa ke masjid. Bersedia hadirin? Dan di hadapan kita ini ada istima. Nah, kita bersungguh-sungguh untuk mensukseskan istima ini. Target kita untuk setiap satu halaqah 1.300 orang. Bagaimana 1.300 orang dari halaqah kita bawa semuanya ke Lampung, insyaallah. Semoga Allah berikan kekuatan. Dan sekarang latihan dulu, insyaallah. Taskil dulu yang 1 tahun. Bismillah. Boleh berdiri.